Tahun 1980-an, seorang buruh pabrik bisa membeli rumah. Namun hari ini, banyak lulusan universitas bahkan tidak yakin akan memiliki rumah sebelum umur 40 tahun. Mereka sekolah lebih lama, mereka memiliki pendidikan yang lebih tinggi, mereka hidup di era yang lebih maju, mereka menggunakan teknologi yang tidak pernah dimiliki generasi sebelumnya, mereka bekerja di ekonomi yang jauh lebih besar, tapi entah kenapa, hasil yang mereka dapat justru terasa lebih kecil. Dan itu memunculkan pertanyaan yang semakin sulit diabaikan. Kenapa generasi yang lebih terdidik justru semakin sulit membeli rumah? Jika kalian lahir di generasi hari ini, ada kemungkinan besar kalian pernah mengalami momen yang sama. Kalian melihat harga rumah, lalu melihat tabungan kalian, dan untuk sesaat, keduanya terasa seperti berasal dari dunia yang berbeda. Mungkin kalian bekerja penuh waktu, mungkin kalian memiliki gelar sarjana, mungkin kalian bahkan memiliki pekerjaan yang dianggap cukup baik oleh masyarakat. Tapi ketika angka harga rumah muncul di layar, semuanya terasa tidak masuk akal. Karena semakin lama kalian bekerja, semakin jelas satu hal, rumah tidak terasa semakin dekat. Rumah justru terasa semakin jauh. Dan yang aneh, ini bukan hanya perasaanmu. Ini bukan masalah satu kota, ini bukan masalah satu negara. Ini adalah pola yang muncul di berbagai tempat pada waktu yang hampir bersamaan. Semakin banyak anak muda bekerja lebih lama, belajar lebih lama, dan memperoleh pendidikan lebih tinggi dibanding generasi sebelumnya. Tapi pada saat yang sama, semakin banyak dari mereka kesulitan mencapai hal-hal yang dulu dianggap normal. Salah satu yang paling terlihat adalah rumah. Selama puluhan tahun, rumah bukan sekedar bangunan. Rumah adalah simbol bahwa hidup bergerak maju. Rumah adalah bukti bahwa kerja keras menghasilkan sesuatu yang nyata. Rumah adalah tempat di mana keluarga dibangun, tempat anak-anak tumbuh, tempat seseorang merasa aman terhadap masa depan. Karena itu, ketika rumah mulai menjauh dari jutaan orang secara bersamaan, masalahnya bukan lagi soal properti. Masalahnya adalah apa yang rumah wakili. Dan mungkin disinilah ironi terbesar muncul. Kita hidup di era paling maju dalam sejarah manusia. Produktivitas meningkat, teknologi berkembang, informasi tersedia di mana-mana. Pendidikan lebih mudah diakses dibanding banyak generasi sebelumnya. Tapi, semakin banyak orang yang merasa mereka tidak mampu mencapai standar hidup yang pernah dicapai orang tua mereka. Bagaimana itu bisa terjadi? Dan untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi, kita harus melihat sesuatu yang lebih besar dari sekedar harga rumah. Karena rumah tidak menjadi mahal dalam semalam. Ada beberapa perubahan besar yang terjadi secara perlahan selama puluhan tahun. Dan ketika semua perubahan itu bertemu di waktu yang sama, hasilnya adalah dunia yang kita lihat hari ini. Perubahan pertama adalah rumah berhenti menjadi sekedar tempat tinggal. Dulu, kebanyakan orang membeli rumah untuk dihuni. Rumah adalah tempat pulang, tempat membesarkan keluarga, tempat menjalani hidup. Nilainya memang bisa naik, tetapi fungsi utamanya tetap sederhana, sebuah tempat untuk tinggal. Tapi perlahan, rumah berubah menjadi sesuatu yang berbeda. Rumah mulai diperlakukan sebagai aset, sebagai investasi, sebagai alat penyimpan kekayaan. Ketika itu terjadi, pasar rumah ikut berubah. Karena sekarang, rumah tidak hanya dibeli oleh orang yang membutuhkan tempat tinggal. Rumah juga dibeli orang yang ingin menghasilkan keuntungan. Dan ketika sebuah kebutuhan dasar berubah menjadi aset investasi, harga tidak lagi ditentukan hanya oleh kebutuhan hidup. Harga mulai ditentukan oleh siapa yang memiliki modal paling besar. Tapi itu baru lapisan pertama. Perubahan kedua adalah sesuatu yang jarang dibicarakan. Selama beberapa dekade terakhir, harga aset tumbuh jauh lebih cepat dibandingkan pendapatan pekerja. Bayangkan dua orang berlari di lintasan yang sama, yang satu adalah harga rumah, yang satu adalah gaji. Dan masalahnya, harga rumah berlari lebih jauh dan lebih cepat. Setiap tahun, pekerja mendapat kenaikan gaji, tapi setiap tahun, harga rumah juga naik. Dan seringkali, kenaikannya lebih besar daripada peningkatan pendapatan yang diterima pekerja itu sendiri. Akibatnya, muncul situasi yang aneh. Orang bekerja lebih keras, penghasilannya naik, tapi kemampuan membeli rumah justru tidak banyak berubah. Karena target yang mereka kejar bergerak lebih cepat daripada mereka. Lalu datang perubahan ketiga, kredit. Di permukaan, kredit terlihat seperti solusi. Karena tidak semua orang mampu membeli rumah secara tunai. Kredit memungkinkan jutaan orang memiliki rumah lebih cepat. Tapi ketika semakin banyak orang bisa meminjam uang dalam jumlah besar untuk membeli properti, daya beli pasar ikut meningkat. Dan ketika daya beli meningkat, sementara jumlah rumah yang diinginkan tetap terbatas, harga ikut terdorong naik. Akibatnya, muncul paradoks yang menarik. Sistem yang awalnya dirancang untuk membantu orang membeli rumah,
justru ikut mendorong kenaikan harga rumah itu sendiri. Semakin mudah akses kredit, semakin besar permintaan. Semakin besar permintaan, semakin tinggi harga. Dan semakin tinggi harga, semakin besar pinjaman yang harus diambil generasi berikutnya. Tapi bahkan itu masih belum cukup menjelaskan semuanya, karena ada perubahan keempat yang diam-diam mengubah permainan. Konsentrasi kota. Dulu, peluang ekonomi lebih tersebar. Namun hari ini, sebagian besar pekerjaan dengan gaji terbaik terkonsentrasi di kota-kota tertentu. Perubahan besar ada di sana, industri besar ada di sana, universitas besar ada di sana, kesempatan karir ada di sana. Dan akibatnya, jutaan orang bergerak maju ke lokasi yang sama. Mereka semua ingin tinggal dekat dengan pusat ekonomi. Mereka semua ingin mengakses peluang yang sama, dan ketika jutaan orang berebut ruang yang terbatas, harga tanah mulai melonjak. Harga rumah ikut melonjak, bukan karena rumahnya berubah secara drastis, tetapi karena terlalu banyak orang menginginkan lokasi yang sama pada waktu yang sama. Dan ketika keempat perubahan ini bertemu, efeknya menjadi sangat besar. Rumah berubah menjadi aset, harga aset tumbuh lebih cepat daripada upah, kredit mendorong permintaan, dan jutaan orang terkonsentrasi di kota yang sama. Tidak ada satu penyebab tunggal. Tidak ada satu penjahat yang bisa disalahkan. Yang ada adalah sebuah sistem yang secara perlahan membuat kepemilikan rumah semakin sulit dijangkau oleh orang biasa. Dan mungkin itulah alasan mengapa banyak anak muda merasa ada sesuatu yang tidak masuk akal, karena mereka mengikuti aturan yang diajarkan kepada mereka. Belajar yang rajin, kuliah, cari pekerjaan, bekerja keras, menabung. Tapi meskipun mereka melakukan semua itu, rumah tetap terasa semakin jauh. Dan mungkin untuk pertama kalinya mereka mulai menyadari sesuatu yang tidak nyaman, bahwa masalahnya bukan hanya seberapa keras mereka bekerja. Masalahnya adalah mereka sedang bermain dalam permainan yang aturannya telah berubah. Dan yang lebih menarik, masyarakat sering memberikan penjelasan yang sangat sederhana untuk masalah yang sangat kompleks. Kita sering mendengar narasi bahwa generasi muda tidak bisa membeli rumah karena terlalu banyak menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak penting. Terlalu sering nongkrong, terlalu sering membeli kopi, terlalu sering liburan. Narasi ini terdengar masuk akal sampai kita mulai menghitungnya. Bayangkan seseorang berhenti membeli kopi setiap hari selama setahun penuh. Ia menghemat jutaan rupiah. Kedengarannya bagus. Tapi pada saat yang sama, harga rumah yang ia incar bisa naik puluhan juta rupiah dalam periode yang sama. Tiba-tiba, penghematan yang terlihat besar itu menjadi sangat kecil dibanding kenaikan harga aset yang sedang ia kejar. Dan disitulah muncul pertanyaan yang tidak nyaman. Bagaimana jika masalahnya bukan kopi? Bagaimana jika masalahnya bukan generasi muda? Bagaimana jika aturan permainannya yang berubah? Karena semakin kita melihat data, semakin sulit menyalahkan individu. Banyak anak muda hari ini justru memiliki pendidikan yang lebih tinggi dibanding generasi sebelumnya. Banyak yang bekerja lebih lama, banyak yang memiliki keterampilan lebih banyak, banyak yang menghadapi persaingan yang jauh lebih ketat. Tapi meskipun mereka melakukan lebih banyak hal yang dianggap benar, hasil yang mereka terima tidak selalu lebih baik. Dan rumah hanyalah salah satu gejalanya. Masalah yang lebih besar adalah hubungan antara kerja keras dan kemajuan hidup mulai terasa kabur. Dulu, seseorang bisa melihat jalur yang relatif jelas antara pekerjaan, tabungan, dan kepemilikan rumah. Namun hari ini, jalur itu terasa semakin panjang dan semakin tidak pasti. Semakin banyak orang bekerja bukan untuk maju, tetapi untuk mempertahankan posisi mereka saat ini. Mereka bekerja agar tetap bisa membayar sewa, tetap bisa membayar tagihan, tetap bisa bertahan, dan ketika semakin besar energi digunakan untuk bertahan hidup, kemampuan untuk membangun masa depan mulai menghilang. Mungkin itulah alasan mengapa begitu banyak anak muda merasa frustasi ketika membicarakan rumah. Karena bagi mereka, rumah bukan hanya tentang properti. Rumah adalah simbol dari sesuatu yang lebih besar. Simbol bahwa hidup mereka bergerak ke arah yang benar. Simbol bahwa usaha mereka menghasilkan kemajuan yang nyata. Dan ketika simbol itu terasa semakin jauh, yang hilang bukan hanya kemampuan membeli rumah. Yang hilang adalah keyakinan bahwa permainan ini masih bisa dimenangkan. Pada akhirnya, pertanyaan mungkin bukan lagi kenapa generasi muda sulit membeli rumah. Pertanyaan yang lebih penting adalah apa yang sebenarnya berubah. Karena jika seorang buruh pabrik dulu bisa membeli rumah, sementara banyak lulusan universitas hari ini kesulitan melakukan hal yang sama, maka ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang terjadi. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan mengatakan bahwa generasi sekarang kurang bekerja keras. Karena mungkin untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, masalahnya bukan berada pada para pemain, mungkin masalahnya berada pada permainan itu sendiri. Dan sampai pertanyaan itu terjawab, jutaan orang akan terus melakukan hal yang sama, bekerja, menabung, berharap. Sementara rumah yang mereka impikan perlahan bergerak semakin jauh dari jangkauan mereka. Aneh memang, tapi inilah realita rumah sekarang.